Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 4 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang peristirahatan kami. Sehingga oleh kemurahan Tuhan kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan umur panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15. Firman Allah berbunyi demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita untuk bersinar bagi Kristus. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita bersinar bagi Yesus Kristus, supaya kita mengharumkan nama Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sehingga sebagai pelayan kita selalu mengharumkan nama Yesus Kristus. Sebagai seorang pekerja dimanapun kita bekerja, kita senantiasa mengharumkan nama Yesus Kristus. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita, apapun itu, mari kita belajar dan berusaha supaya kita bersinar bagi Yesus Kristus. Dalam ayat 15 bagian terakhir berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti bintang-bintang di dunia. Ada bintang-bintang dalam dunia olahragawan yang bersinar, baik dalam dunia sepak bola ataupun bulu tangkis. Mereka bersinar bagi negaranya ketika mereka mewakili negaranya. Ada juga aktor-aktor yang bersinar dalam dunia perfilman. Seperti bintang-bintang di dunia, seperti itulah kita sebagai umat, sebagai orang percaya kita menjadi bintang-bintang bagi Kristus. Kita bercahaya bagi Kristus dimanapun kita berada. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bersinar bagi Kristus? Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi-pribadi bintang yang bersinar bagi Yesus Kristus? Setidaknya ada 4 cara yang diajarkan firman Allah di hari ini. Ayatnya yang pertama, ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Hal yang pertama supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar bagi Kristus, pribadi yang menjadi pribadi bintang untuk kemuliaan Kristus, yang pertama kita harus senantiasa taat. Kata senantiasa menunjukkan bahwa itu secara kontinu, secara terus-menerus, bukan ketaatan yang bersifat musiman, tapi ketaatan yang terus-menerus dalam hidup kita, ketaatan yang menjadi habits kita, menjadi gaya hidup kita. Kalau kita senantiasa taat, itu yang menolong kita menjadi pribadi bintang yang bersinar bagi Yesus Kristus. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita jadikan ketaatan kepada firman itu sebagai habits kita, sebagai gaya hidup kita yang senantiasa terus-menerus kita lakukan sebagai umat. Karena ketika kita senantiasa taat, itu yang membuat kita bersinar bagi Kristus. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14,
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kita bersinar bagi Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Yang namanya segala sesuatu artinya apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita, apa saja tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, baik itu menyenangkankah atau tidak menyenangkankah. Firman Allah hari ini mengajar kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ketika saudara dan saya melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, itu yang membuat kita menjadi pribadi bintang, menjadi orang-orang yang bersinar bagi Yesus Kristus, karena kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya kita memberontak terhadap otoritas Tuhan. Bersungut-sungut itu artinya kita tidak terima akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita belajar meninggalkan cara-cara hidup yang selalu bersungut-sungut, yang selalu mau menyalahkan orang lain, yang selalu mau berbantah-bantahan. Kita tinggalkan cara hidup seperti itu. Tapi sebaliknya kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Itu berarti bahwa segala hal kita belajar untuk mensyukuri. Sebagai lawan dari bersungut-sungut, kita belajar mensyukuri. Apapun tanggung jawab itu, mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang bersinar bagi Kristus. Ayatnya yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Hal yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang bersinar bagi Kristus, kita harus berpegang kepada firman. Firman menjadi pegangan utama hidup kita. Firman menjadi rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita. Firman selalu menjadi kompas penuntun dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Itu berarti pegangan utama kita sebagai umat itu firman, bukan adat istiadat. Pegangan hidup utama kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah kebenaran firman. Karena ketika kita berpegang kepada firman, maka kita akan berusaha mengambil keputusan sesuai dengan firman. Ketika kita berpegang kepada firman, maka kita akan menjalani hidup sesuai dengan firman. Dan kalau hal itu yang terjadi, itu yang membuat kita bersinar bagi Yesus Kristus. Jadi supaya kita bersinar bagi Kristus, maka kita harus berpegang kepada firman. Supaya kita berpegang pada firman, maka kita harus tahu firman. Supaya kita tahu firman, maka kita harus senang membaca firman, dan senang untuk mendengarkan firman, dan senang juga untuk membagikan firman itu kepada orang lain. Maka itu pertanda bahwa kita berpegang kepada firman. Dan saya percaya ketika kita berpegang kepada firman, maka itu yang menjadikan kita pribadi yang bersinar bagi Yesus Kristus. Yang keempat, supaya kita bersinar bagi Kristus. Dalam ayatnya yang ke-17 dan 18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kamu juga harus bersukacita. Artinya apa? Hal yang keempat, supaya kita bersinar bagi Kristus, kita harus selalu bersukacita. Karena salah satu ciri anak-anak Tuhan dengan bukan anak-anak Tuhan adalah dia selalu sukacita dalam menjalani hidup. Dia selalu sukacita dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dia selalu sukacita dalam menjalani berbagai problematika dalam kehidupan. Karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya membuat dia senantiasa bersukacita. Inilah kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau kita mau bersinar bagi Kristus, maka kita harus senantiasa bersukacita. Seringkali kita hanya bersukacita pada tanggal muda.
Seringkali kita hanya bersuka cita kalau ibarat kehidupan seperti lautan yang tenang teduh, kita bersuka cita. Saya percaya kalau seperti itu yang terjadi, komunis pun bisa melakukan itu. Ateis pun bisa melakukan itu. Kita tidak perlu menjadi anak Tuhan kalau seperti itu. Tapi kalau kita bisa bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun, itulah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi apapun juga, dia senantiasa bersuka cita. Ketika saudara dan saya senantiasa bersuka cita dalam menjalani hidup, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, itu yang membuat kita menjadi pribadi bintang, menjadi pribadi yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun susahnya hidup, apapun sukarnya hidup, kita belajar supaya kita senantiasa bersuka cita. Inti firman Allah di hari ini mengajar kita menjadi pribadi yang bersinar bagi Kristus. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersinar. Karena itu mari kita senantiasa taat. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Mari kita selalu berpegang kepada firman. Dan mari kita senantiasa bersuka cita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang menjadi bintang, yang bersinar di dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bersinar bagi Yesus Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang mengharumkan nama Yesus Kristus, yang mengharumkan kerajaan Yesus Kristus dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami senantiasa taat. Tolonglah kami supaya kami melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Tolonglah kami supaya kami senantiasa berpegang kepada firman. Dan tolonglah kami supaya kami senantiasa bersuka cita. Roh-Mu yang kudus tolong kami untuk bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan atas pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Yang sakit dalam nama Yesus diberi Tuhan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.